Jam di dinding ruang kerjaku yang mewah menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jari jemariku berhenti menari di atas keyboard laptop. Seharusnya Maya, putri semata wayangku yang berusia 7 tahun, sudah tiba di rumah. Les baletnya selesai pukul 4 sore. Jarak dari sekolah ke rumah kami, bahkan dengan lalu lintas Jakarta yang tak kenal ampun, seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 30 menit. Mas Reza, gumamku pelan, memanggil nama suamiku. Reza. Pria yang kunikahi 10 tahun lalu, pria yang semakin hari semakin terasa asing. Pria yang kini hidup dari kenyamanan yang kuberikan, dari perusahaan yang kurintis dari nol. Tadi siang, sekitar pukul 3, dia masuk ke ruang kerjaku. Wajahnya yang tampan, wajah yang dulu membuatku luluh, tersenyum manis. Terlalu manis. Sayang, katanya, suaranya dibuat lembut. Aku pinjam mobil kamu, ya? Yang CR-V. Mau jemput Maya. Biar kamu fokus kerja. Aku mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kuncinya di laci biasa, Mas. Oke, thanks, ya, katanya, sedikit terlalu cepat. Dia mencium keningku sekilas, ciuman yang terasa dingin dan penuh basa-basi, lalu pergi. Aku masih ingat deru mesin mobilku yang menjauh dari halaman. Sekarang, pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Perasaan tidak enak mulai menjalari perutku. Ini bukan yang pertama kali. Ada getaran aneh dalam sikapnya beberapa minggu terakhir. Dia sering meminjam uang dalam jumlah besar dengan alasan investasi kecil-kecilan yang tak pernah jelas hasilnya. Dia semakin sering, lembur, padahal dia tidak benar-benar bekerja di kantorku, hanya sesekali datang untuk mengawasi, yang lebih terlihat seperti formalitas untuk mengambil uang saku. Aku mencoba meneleponnya. Panggilan pertama, nada sambung. Panggilan kedua, dialihkan. Panggilan ketiga, nomornya tiba-tiba tidak aktif. Sialan, desisku. Amarah dingin mulai naik. Kemana dia? Aku mengambil ponselku lagi, hendak menelepon guru les Maya, saat layar ponselku menyala lebih dulu. Nama, Bu Rini, les balet, tertera di sana. Jantungku berdebar kencang. Ini pertanda buruk. Halo, Bu Rini? Maaf, ini saya baru mau tele. Ibu Clara? Suara Bu Rini di seberang sana terdengar cemas. Maaf, Bu. Ini, Maya masih di sekolah. Murid-murid yang lain sudah dijemput semua. Duniaku serasa berhenti berputar. Apa? Belum dijemput? Tapi suami saya. Itu dia, Bu. Saya tunggu dari tadi, tapi Pak Reza tidak kunjung datang. Saya coba telepon nomor Bapak juga tidak aktif. Jelas Bu Rini. Maya, dia menangis dari tadi, Bu. Dia khawatir tidak ada yang jemput. Takut bundanya lupa. Napasku tercekat. Air mataku nyaris tumpah. Bukan karena terharu, tapi karena campuran amarah, rasa bersalah, dan penghinaan yang luar biasa. Anakku, darah dagingku. Menangis ketakutan di sekolah karena ayahnya sendiri tidak menepati janji. Saya ke sana sekarang, Bu, kataku, suaraku bergetar. Tolong tenangkan Maya. Bilang Bunda sedang di jalan. Maafkan saya, Bu. Terima kasih banyak. Aku membanting ponsel ke meja. Tanganku gemetar hebat. Reza, di mana kamu, brengsek? Aku menyambar tas tanganku, berlari menuruni tangga marmer yang megah. Rumah besar ini terasa dingin dan kosong. Aku harus cepat. Aku tidak peduli dengan Reza, aku hanya peduli pada putriku. Aku bergegas ke pintu, hendak memesan ojek online. Aku membuka dompetku untuk memeriksa uang tunai. Kosong. Aku tertegun. Dompet kulit buaya berwarna merah marun itu terasa ringan. Aku ingat betul, baru 2 hari lalu aku mengambil uang tunai 15 juta rupiah dari bank untuk keperluan rumah tangga bulanan. Uang itu selalu kusimpan di resleting bagian dalam. Sekarang, yang tersisa hanya beberapa lembar uang 50 ribuan dan receh. Tidak mungkin. Aku mengobrak-abrik isi tasku. Tidak ada. Uang itu hilang. Hilang bersamaan dengan perginya Reza. Rasa dingin yang lebih pekat menjalar di punggungku. Ini bukan lagi kelalaian. Ini pencurian. Dengan tangan yang semakin gemetar, aku berlari kembali ke kamar tidurku.
Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Aku membuka laci meja riasku, tempatku menyimpan kotak perhiasan beludru berwarna biru tua. Aku membukanya. Kosong. Tempat di mana seharusnya cincin berlian limited editionku berada, kini kosong. Cincin itu adalah hadiah dari mendiang ibuku. Desainnya unik, hanya ada beberapa di dunia. Nilainya bukan hanya pada karatnya, tapi pada kenangannya. Aku berteriak sekuat tenaga, membiarkan namanya menggemama di rumah yang hampa. Dia mengambilnya. Dia mengambil uangku. Dia mengambil cincin ibuku. Dan dia mengambil mobilku. Semua dengan alasan menjemput putri kandungnya sendiri, yang kini dia telantarkan di sekolah. Awalnya, aku curiga ada orang lain. Perampok? Asisten rumah tangga? Tapi tidak. Hanya Reza yang tahu di mana aku menyimpan dompet dan di mana letak kotak perhiasan itu. Hanya dia yang bersikap aneh hari ini. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan kemarahan yang membara. Selama ini aku diam. Aku melihatnya bermain mata. Aku mendengar rumor. Aku merasakan uangku terkuras pelan-pelan. Aku hanya mengeluh kecil, berharap dia sadar, berharap dia kembali pada keluarga kecil kami. Tapi aku salah. Diamku dianggap sebagai kelemahan. Keluhanku dianggap sebagai angin lalu. Semakin lama, dia semakin menjadi. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku akan diam selamanya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Hari ini, dia sudah keterlaluan. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Anakku menungguku. Aku segera memesan ojek online menggunakan sisa saldo digitalku. Sambil menunggu, aku menelepon Sardi, tangan kananku di perusahaan, orang kepercayaanku. Sardi, saya butuh bantuan, kataku cepat, suaraku dingin dan tegas. Ada apa, Bu? Suara ibu? Lacak lokasi mobil saya. CR-V putih, B1 cel. Sekarang. Dan siapkan pengacara terbaik yang kita punya. Saya akan kirimkan data. Aku tidak menunggu jawaban. Aku menutup telepon, mengambil jaket, dan berlari keluar rumah tepat saat ojek yang kupesan tiba. Perjalanan menuju sekolah Maya terasa seperti neraka. Aku, pemilik perusahaan multimiliar, kini harus duduk di belakang ojek, menerobos kemacetan, karena suamiku sendiri telah mencuri mobilku untuk entah apa. Saat aku tiba, pemandangan itu menghancurkan hatiku. Maya duduk di pos satpam, memeluk tas baletnya erat-erat. Wajahnya sembab, matanya merah. Begitu dia melihatku, tangisnya pecah seketika. Bunda! Aku berlari dan memeluknya erat. Sayang, maafkan Bunda. Maaf, Nak. Ayah mana? Ayah lupa sama Maya, ya? Maya kakak. Aku memejamkan mata, menahan gelombang amarah yang nyaris membuatku buta. Ayah ada urusan mendadak, sayang. Sangat mendadak. Sekarang kita pulang, ya? Aku berterima kasih pada Bu Rini dan satpam sekolah, menyelipkan sisa uang tunai di dompetku sebagai tanda terima kasih, lalu memesan ojek lagi untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Maya tertidur di pelukanku, kelelahan setelah menangis begitu lama. Sesampainya di rumah, aku membaringkannya di tempat tidur. Aku mengganti pakaiannya, menyelimutinya, dan mencium keningnya. Wajah polosnya adalah satu-satunya alasanku untuk tetap waras. Saat itulah ponselku bergetar lagi. Kali ini, nama Rika, sahabatku sejak kuliah, yang muncul di layar. Clara. Astaga. Lo di mana? Suara Rika terdengar panik dan tertahan, seolah dia sedang berbisik. Gue di rumah, Rik. Kenapa? Gue lagi ada masalah. Masalah? Suara Rika meninggi. Masalah lo ada di depan mata gue sekarang. Gue lagi di restoran Imperium, di area VIP. Dan tebak gue lihat siapa? Perutku mulas. Siapa? Reza. Suami lo. Dia di sini. Aku terdiam. Restoran Imperium adalah restoran termahal di kota ini. Dia nggak sendiri, Clar, lanjut Rika, suaranya kini penuh simpati dan amarah. Dia sama perempuan yang kayaknya pernah gue lihat di Instagramnya, yang suka dia like.
Dan ada anak kecil. Anak perempuan, mungkin umurnya 5 atau 6 tahun. Napasku tercekat. Mereka lagi pesta ulang tahun, Claire. Ada kue besar, banyak hadiah. Kelihatannya mewah banget. Dan yang bikin gue mual? Rika berhenti sejenak. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Reza, dia ngasih cincin ke perempuan itu. Cincin apa? Tanyaku, suaraku datar. Cincin berlian. Bentuknya unik banget, kayak punya nyokap lo itu, Claire. Yang limited edition. Cukup. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamanku. Jadi ini alasannya. Dia mencuri uangku. Dia mencuri cincinku. Dia menelantarkan putrinya sendiri yang menangis ketakutan hanya untuk merayakan ulang tahun anak perempuan lain. Anak dari pelakor itu. Dia menggunakan hartaku untuk membiayai pesta mewah mereka. Dia memberikan cincin warisan ibuku kepada perempuan murahan itu sebagai hadiah. Sakit. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu dalam, hingga aku tidak bisa bernapas. Selama ini aku diam. Selama ini aku pura-pura tidak tahu. Tapi kali ini, dia melakukannya di depan umum. Dia tidak lagi takut. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan perselingkuhannya. Dia menghinaku. Dia menginjak-injak harga diriku dan kenangan ibuku. Air mataku tidak lagi jatuh. Yang ada hanyalah api. Kemarahan yang begitu besar membakar habis sisa-sisa cinta dan kesabaranku. Aku menutup telepon Rika. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang terlihat lelah dan hancur. Tidak lagi. Aku mengambil ponselku dan menelepon Sardi kembali. Sardi, kataku, suaraku sedingin es. Lokasi mobil sudah ketemu? Sudah, Bu. Di area parkir restoran Imperium, Senayan. Bagus, desisku. Sekarang, dengarkan rencana saya. Saya tidak mau mengotori tangan saya. Tapi saya mau mereka hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Aku melirik ponselku lagi, membuka kontak pengacaraku, dan satu nomor lagi. Nomor seorang kenalan lama di kepolisian. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku, Reza? Gumamku pada bayanganku sendiri. Kamu pikir kamu bisa mengambil segalanya dariku? Aku tersenyum sinis. Kamu salah besar. Pesta ini belum selesai. Kejutan utamanya baru akan dimulai. Api telah membakar habis semua air mataku. Yang tersisa hanyalah baja dingin. Di rumah megah yang kini terasa seperti sangkar emas yang ternoda, aku duduk di tepi ranjang putriku. Maya tertidur pulas, napasnya teratur, tidak menyadari badai yang sedang disiapkan ibunya. Aku menatap wajah polos itu. Wajah yang ditelantarkan ayahnya demi merayakan ulang tahun anak haramnya. Tidak akan lagi, sayang, bisikku. Bunda janji, tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Dan mereka yang sudah melakukannya, akan membayarnya. Aku bangkit. Gerakanku terukur, tanpa keraguan. Ponselku sudah ada di genggaman. Tidak ada lagi Sardi. Ini sudah melampaui wewenang asisten. Aku menekan nomor cepat. Nomor yang sudah lama tidak kuhubungi, nomor seorang pengacara termahal dan paling ditakuti di kota ini, Hutama Arekan. Clara, sapaku begitu panggilan tersambung. Suaraku datar, tanpa emosi. Clara, tumben sekali, jawab suara berat di seberang. Hutama bukan temanku, dia adalah senjata yang kusimpan. Saya butuh Anda. Sekarang. Kasus apa? Pencurian. Pencurian dalam rumah tangga, kataku. Suami saya, Reza, telah mengambil uang tunai 15 juta rupiah dari dompet saya dan sebuah cincin berlian limited edition warisan ibu saya. Nilainya tak terhingga, tapi asuransinya saja di angka 2 miliar. Hening sejenak. Clara, pencurian dalam keluarga itu rumit. Delik aduan? Potong kerumitannya, desisku. Saya punya yang lebih baik. Saya tahu lokasinya sekarang. Restoran Imperium, Senayan, ruang VIP. Dia sedang bersama selingkuhannya. Aku berhenti, membiarkan informasi itu meresap. Dan ini bagian terbaiknya, Hutama. Saya punya saksi mata di lokasi, sahabat saya, Rika.
Dia baru saja melihat Reza memberikan cincin curian itu kepada si pelakor. Saat ini juga, di jarinya. Hutama tertawa pelan. Tawa yang dingin dan penuh perhitungan. Ah, flagrante delicto. Tertangkap basah. Ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi delik aduan keluarga yang rumit, ini kasus pencurian murni, pasal 362 KUHP, dan penadahan, pasal 480 KUHP, bagi si wanita. Kita bisa bergerak. Saya tidak mau dia hanya ditangkap, kataku tajam. Saya mau dia dipermalukan. Saya mau cincin itu kembali. Saya mau uang saya kembali. Saya mau semua hadiah yang dia beli pakai uang saya untuk anak pelakor itu disita. Kejam. Saya suka, kata Hutama. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Siapkan tim Anda. Saya juga akan menelepon kenalan saya di kepolisian. Saya mau penggerbekan malam ini. Di tengah pesta ulang tahun anak haram itu. Buat ini sebesar mungkin, sememalukan mungkin. Biayanya akan besar, Clara. Saya tidak peduli. Ambil dari rekening perusahaan. Aku menutup telepon. Panggilan kedua adalah ke Pak Dharma, seorang perwira tinggi yang beberapa kali kubantu proyek sosialnya. Pak Dharma, maaf mengganggu. Saya Clara. Saya butuh bantuan Anda. Aku menjelaskan situasinya dengan cepat, lugas, dan tanpa drama. Aku adalah korban pencurian. Asetku sedang dipakai oleh pelaku di tempat umum. Aku menekankan nilai cincin itu dan fakta bahwa itu adalah warisan yang tak tergantikan. Aku memberitahunya bahwa pengacaraku, Hutama, sedang dalam perjalanan untuk membuat laporan resmi dan akan menemuinya di lokasi. Kami akan kirim tim reserse ke sana. Anda di mana, Bu Clara? Saya di rumah, jawabku. Menjaga putri saya. Putri saya yang seharusnya dijemput oleh suami saya, tapi malah dia telantarkan karena sibuk merayakan ulang tahun anak selingkuhannya. Nada suaraku yang dingin rupanya lebih menusuk daripada teriakan. Pak Dharma langsung mengerti. Ini bukan hanya soal pencurian. Ini soal harga diri. Kami akan bergerak, Bu. Pengacara Anda bisa berkoordinasi dengan tim saya di lobi. Panggilan terakhir. Sardi, asisten setiaku. Sardi, kataku. Bu Clara, saya sudah melacak mobil. Saya sudah tahu lokasinya. Imperium. Dengar, Sardi. Lupakan mobilnya dulu. Saya butuh keahlianmu yang lain. Saya butuh mata. Pergi ke Imperium sekarang. Bawa 2 orang. Pura-pura jadi tamu. Pesan meja yang bisa melihat jelas ke ruang VIP. Maksud Ibu? Saya mau video. Saya mau rekaman definisi tinggi dari semua yang akan terjadi di sana. Pengacaraku dan polisi akan datang. Saya mau wajah Reza saat dia digiring. Saya mau wajah panik pelakor itu saat cincin di jarinya diminta paksa. Saya mau tangisan anak itu saat hadiah-hadiahnya diambil. Saya mau semuanya, Sardi, dari berbagai sudut. Jelas, tanpa terpotong. Siap, Bu. Segera laksanakan, jawab Sardi, suaranya mantap. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Aku kembali ke kamar Maya. Aku duduk di sofa bludru di sudut ruangan, mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur. Keheningan di rumah ini terasa memekakan telinga, kontras dengan apa yang akan terjadi di restoran mewah itu. Di restoran Imperium, Reza sedang berada di puncak dunianya. Dia tertawa lepas, menuangkan sampahnya mahal, tentu saja dibayar dengan kartu kredit tambahanku yang tidak kusebutkan tadi, ke gelas wanita di depannya. Wanita itu, sebut saja Vika, tersenyum manja. Jarinya yang kini dihiasi cincin berlianku sengaja dia gerak-gerakan di bawah cahaya lampu kristal. Sayang, ini indah sekali, desah Vika. Aku tidak menyangka ini limited edition, kan? Apapun untukmu, sayang, kata Reza, egonya membumbung tinggi. Dia melirik ke anak perempuan kecil di samping Vika, yang sedang asyik merobek kado. Tumpukan kotak hadiah dari butik-butik termahal berjejer di meja. Dan untuk putri cantik kita. Selamat ulang tahun, ya, cantik. Pesta kecil itu begitu sempurna di mata mereka. Penuh kemewahan,
Penuh cinta palsu yang dibangun di atas penderitaanku dan anakku. Rika, sahabatku, mengirimi pesan dari mejanya di sudut lain. Mereka sedang potong kue, Clar. Aku mual. Aku membalas singkat. Pergi dari sana sekarang, Reed. Pertunjukannya akan dimulai. 15 menit kemudian. Pintu ruang VIP yang terbuat dari kayu jati solid itu terbuka. Bukan pelayan yang masuk. 3 orang pria berwajah datar dengan pakaian safari, polisi reserse, masuk, diikuti oleh Hutama yang melangkah angkuh dengan setelan jas Italianya, dan Sardi yang berpura-pura menjadi asisten Hutama, ponselnya sudah dalam mode merekam. Musik romantis yang mengalun di ruangan itu langsung mati. Tawa Reza terhenti. Maaf, ada apa ini? Ini area privat. Hutama tersenyum tipis. Selamat malam, Bapak Reza. Pesta yang meriah. Saya Hutama, kuasa hukum dari Ibu Clara Wijaya. Nama, Clara, disebut seperti bom. Wajah Reza langsung pucat pasi. Vika menegang. Ada apa ini, Clara? Kenapa dia? Kami kesini atas laporan resmi klien saya, lanjut Hutama, suaranya memenuhi ruangan. Laporan atas dugaan tindak pidana pencurian, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian? Vika memekik pelan. Bapak Reza, kata salah satu petugas, maju ke depan. Anda dilaporkan telah mengambil tanpa izin uang tunai sebesar 15 juta rupiah dan 1 buah cincin berlian limited edition dari kediaman Ibu Clara. Itu bohong, teriak Reza, mencoba menguasai diri. Clara istri saya. Itu salah paham. Hutama tertawa sinis. Istri yang mobilnya Anda curi? Istri yang putrinya Anda telantarkan di sekolah sampai menangis histeris? Istri yang uangnya Anda pakai untuk membiayai pesta ini? Setiap kata adalah tamparan. Reza terdiam. Petugas itu lalu menoleh ke Vika. Pandangannya tertuju lurus ke jari manis Vika. Dan cincin itu adalah barang buktinya. Vika sontak menyembunyikan tangannya di bawah meja. Wajahnya yang tadi cantik kini pucat seperti mayat. Bu, kata petugas itu dengan tegas. Anda bisa dikenai pasal penadahan. Pasal 480. Menikmati barang hasil curian. Kami minta Anda serahkan cincin itu sekarang juga. Secara baik. Ini hadiah. Reza, bilang sama mereka, Rez. Vika mengguncang lengan Reza. Reza tidak bisa berkata-kata. Dia terpojok. Ambil paksa jika dia menolak, kata Hutama dingin. Mendengar itu, Vika gemetar. Dengan tangan tergetar hebat, dia menarik cincin itu dari jarinya. Cincin ibuku. Dia meletakkannya di atas meja dengan kasar. Petugas segera mengambilnya, memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Dan hadiah-hadiah ini, Hutama menunjuk tumpukan kado mewah di meja. Apakah ini dibeli menggunakan uang tunai yang Anda ambil dari dompet klien saya? Saya? Reza tergagap. Kami akan sita semuanya sebagai bagian dari penyelidikan, kata petugas itu. Mereka mulai mengumpulkan kotak-kotak kado itu. Saat itulah anak perempuan Vika, yang sedari tadi diam ketakutan, akhirnya pecah. Melihat mainan-mainan barunya, baju-baju cantiknya, diambil oleh orang-orang asing, dia mulai menangis. Enggak mau. Itu punyaku. Mama. Papa. Tangisannya bukan tangisan manja. Itu tangisan histeris, tangisan yang meraung-raung. Pesta ulang tahun impiannya hancur lebur dalam hitungan menit. Vika, melihat kehancuran pestanya, cincinnya hilang, dan anaknya menjerit, ikut menangis. Tapi tangisannya penuh amarah dan malu. Tamu-tamu lain di luar ruang VIP mulai berbisik-bisik, beberapa ponsel terangkat, merekam dari kejauhan. Anda ikut kami ke kantor polisi. Sekarang, kata petugas itu kepada Reza. 2 petugas memegang lengan Reza. Mereka tidak memborgolnya di tempat. Belum. Tapi genggaman mereka kuat. Vika, tolong aku. Reza memelas. Tapi Vika hanya bisa menatapnya dengan nanar, wajahnya basah oleh air mata, sambil memeluk anaknya yang meraung-raung. Dia malu. Dia hancur. Dia kecewa. Sardi, dari sudut ruangan, merekam semuanya. Wajah pucat Reza. Wajah malu Vika.
Tangisan histeris anak itu. Meja pesta yang porak-poranda. Kilatan blitz dari tamu lain di luar. Itu adalah rekaman yang sempurna. Di rumah, ponselku bergetar. Sebuah video masuk dari Sardi. Judulnya, Misi Selesai, Bu. Babak 1. Aku menekan tombol play. Aku menonton mahakaryaku. Aku melihat suamiku digiring keluar dari restoran termahal, tatapannya kosong. Aku melihat wanita selingkuhannya tertunduk malu, diperhatikan seluruh pengunjung restoran. Aku mendengar tangisan anak itu. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ada satu rasa. Kepuasan yang dingin dan mutlak. Aku mematikan ponsel. Ini baru permulaan, Reza, gumamku dalam kegelapan. Kamu mengambil uangku. Kamu mengambil cincinku. Aku akan mengambil segalanya darimu. Kebebasanmu, harga dirimu, dan masa depanmu. Babak pertama balas dendamku telah selesai. Dan aku memenangkannya tanpa perlu mengotori sepatuku. Malam semakin larut, namun mataku tak bisa terpejam. Di ruang teater pribadi di lantai bawah, ruangan yang biasa kami gunakan untuk menonton film bersama Maya, aku kini duduk sendirian. Di layar raksasa berukuran 80 inci, video dari Sardi berputar tanpa henti. Aku menontonnya lagi dan lagi. Aku melihat wajah pucat Reza, bibirnya terkatup menahan malu saat lengannya dipegang oleh petugas. Aku melihat close-up wajah Vika, riasan mahalnya luntur oleh air mata dan keterkejutan. Aku melihat, dengan resolusi 4K yang jernih, detik-detik saat tangannya yang gemetar terpaksa melepaskan cincin ibuku. Dan aku mendengar tangisan anak itu. Tangisan yang meraung-raung, bukan karena ayahnya ditangkap, tapi karena tumpukan kado yang dibeli dengan uangku, disita oleh polisi. Sardi berdiri diam di sudut ruangan. Dia telah kembali 1 jam yang lalu, menyerahkan kartu memori berisi semua rekaman dari 3 kamera tersembunyi. Edit, kataku, suaraku menggema di ruangan yang sunyi. Siap, Bu? Tanya Sardi. Buat semenarik mungkin, perintahku, mata tak lepas dari layar. Tapi menyakitkan. Aku berubah menjadi sutradara bagi film kehancuran mereka. Ambil adegan ini, kataku, menunjuk saat Vika menyembunyikan tangannya di bawah meja. Perlambat. Slow motion. Beri efek zoom perlahan ke matanya yang ketakutan. Lalu, potong ke adegan Reza yang mencoba memelas. Pertajam suaranya saat dia berkata, bohong. Lalu, langsung potong ke bukti, saat petugas mengangkat kantong barang bukti berisi cincin itu. Sardi bekerja dengan cepat di laptopnya. Untuk musik, aku berpikir sejenak. Saya mau, selamat ulang tahun. Tapi versi kotak musik. Yang pelan, yang sumbang, yang terdengar seperti film horor. Mainkan itu di sepanjang video, terutama saat anak itu menangis. Itu kejam, Bu, gumam Sardi pelan. Tidak lebih kejam dari membiarkan anak kandungku sendiri menangis ketakutan di sekolah, desisku. Kerjakan. Saat Sardi sedang menyatukan mahakarya kecil kami, langkah kaki mungil terdengar di tangga. Bunda? Jantungku serasa diremas. Maya berdiri di ambang pintu, memeluk boneka beruangnya, matanya setengah terpejam. Bunda kok belum tidur? Suara apa itu? Aku langsung melompat dari kursi, berlari ke arahnya dan menghalangi pandangannya dari layar, yang kebetulan sedang menampilkan wajah Vika yang menangis. Bunda lagi kerja sedikit, sayang, kataku, suaraku langsung berubah lembut. Aku menggendongnya. Aroma tubuhnya yang seperti susu menenangkanku. Ayah sudah pulang? Tanyanya polos. Pertanyaan itu menusukku. Belum, Nak. Ayah masih banyak kerjaan. Pekerjaan yang sangat jauh. Oh, gumamnya, menyandarkan kepala di bahuku. Maya kangen ayah. Aku memejamkan mata, menahan gelombang amarah baru. Dia kangen kamu, brengsek. Dan kamu menukarnya dengan ini. Aku membawanya kembali ke kamarnya, menyelimutinya. Wajah polosnya adalah pengingatku. Pengingat mengapa aku harus melakukan ini. Aku tidak sedang balas dendam. Aku sedang melindungi masa depan putriku. Aku sedang membasmi hama yang menggerogoti rumah kami. Setelah Maya kembali terlelap,
Aku kembali ke ruang teater. Sardi sudah selesai. Sudah siap, Bu. Durasi 5 menit. Sangat padat. Dia memutarnya. Itu sempurna. Video itu adalah sebuah simfoni kehancuran. Dibuka dengan tawa bahagia Reza yang sedang menuang sampanye, lalu disandingkan, split screen, dengan tangisan Maya yang kurekam diam-diam tadi saat dia tidur, gelisah karena mimpinya. Lalu, video beralih ke penggerbekan. Slow motion yang kuminta, zoom yang tajam, dan musik kotak musik, selamat ulang tahun, yang menyeramkan itu membuat setiap detik terasa menyiksa. Video itu ditutup dengan frase frame pada wajah Reza yang digiring keluar, dan sebuah teks sederhana muncul di layar. Uangku. Cincinku. Hancurmu. Bagus, bisikku. Simpan. Tunggu aba-aba saya. Ponselku berdering. Hutama. Malam, Bu Clara. Malam. Bagaimana? Seperti yang kita duga, Reza ditahan di Polres untuk 1x24 jam. Besok pagi saya akan pastikan statusnya naik jadi tersangka dan penahanannya diperpanjang. Bukti kita kuat. Saksi, sahabat Anda, Rika, sudah memberi keterangan. Cincin itu barang bukti tak terbantahkan. Kasus ini mudah. Saya mau dia ditahan selama mungkin. Kita bisa tuntut maksimal 5 tahun penjara, Bu. Ini bukan hanya pencurian biasa, ini pencurian dalam keluarga, pasal 367, tapi karena Anda yang melapor dan ada barang yang diberikan ke pihak ketiga, si pelakor, kita bisa gunakan pasal 362 murni. Jauh lebih kuat. Bagus. Lakukan, kataku. Satu hal lagi, kata Hutama. Dia minta bertemu Anda. Atau menelepon Anda. Saya tidak sudi. Dia berhak atas satu panggilan telepon, Bu. Dia mungkin akan... Belum selesai Hutama bicara, panggilan lain masuk ke ponselku. Nomor tidak dikenal. Pasti dari kantor polisi. Dia menelepon, kataku pada Hutama. Tetap di jalur ini, Hutama. Saya mau Anda dengar. Aku menggabungkan panggilan itu. Halo, sapaku dingin. Farah, sayang? Ya Tuhan, akhirnya kamu angkat. Suara Reza terdengar parau dan putus asa. Latar belakangnya berisik, suara orang-orang di sel tahanan. Ada apa? Tanyaku, datar. Sardi di sampingku hanya menunduk, pura-pura sibuk. Sayang, tolong aku. Ini salah paham. Kamu harus datang ke sini. Bilang sama polisi ini semua cuma salah paham. Aku tertawa. Tawa kering yang tanpa humor. Suamiku? Suami yang mana? Suami yang pamit jemput anak tapi malah menelantarkannya? Suami yang mencuri uang istrinya? Atau suami yang memberikan cincin warisan mertuanya kepada seorang pelakor? Hening di seberang. Dia pasti terkejut mendengar nada suaraku. Ini bukan Clara yang biasa dia kenal. Ini bukan istri penurut yang hanya bisa mengeluh kecil. Clara, kamu jangan emosi dulu, katanya, mencoba taktik manipulasi lamanya. Vika, dia menjebakku. Dia yang merayuku. Dia yang minta dibelikan ini itu. Akulah, sayang. Aku deh. Simpan janjimu, Reza, potongku. Kamu sekarang ingat Maya? Di mana ingatanmu tadi sore jam 4, saat dia menangis di sekolah, mengira bundanya lupa padanya? Di mana ingatanmu saat kamu pakaikan cincin ibuku ke jari perempuan sampah itu? Jaga mulutmu, Clara. Dia bukan sampah, teriaknya, lupa posisinya. Oh, jadi kamu masih membelanya? Bahkan dari dalam sel? Aku tertawa lagi. Kamu dengar ini, Hutama? Hutama? Pengacara? Kamu libatkan pengacara? Suara Reza naik 1 oktav, berubah dari memelas menjadi panik. Tentu saja, jawabku. Pengacara terbaikku sedang mendengarkan percakapan ini. Benarkan, Pak Hutama? Selamat malam, Pak Reza, sapa Hutama dari jalurnya. Saya sarankan Anda tidak bicara apa-apa lagi. Semua yang Anda katakan akan kami gunakan untuk memberatkan Anda. Anjing, kalian menjebakku. Reza meraung. Clara, kamu akan hancurkan keluarga ini. Maya butuh ayah. Ini adalah batasnya. Dia butuh ayah,
Reza. Bukan pencuri, kataku, suaraku sedingin es. Mulai malam ini, dia hanya punya bunda. Nikmati waktumu di sel. Jangan hubungi aku lagi. Pengacaraku yang akan mengurus semuanya. Clara, jangan. Clara, tolong aku. Bebaskan aku. Aku minta maaf. Clara. Aku memutus panggilan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Sardi, kataku, tanganku tidak gemetar sedikit pun. Kirim videonya. Sekarang. Ke siapa, Bu? Ke nomor pelakor itu. Aku sudah menyimpan nomor Vika sejak lama, hasil dari penyelidikanku sendiri yang selama ini kupendam. Aku mengirimkan nomor itu ke Sardi. Kirim. Dan kirim juga ke beberapa akun gosip Instagram yang anonim. Buat mereka penasaran. Di tempat lain, di sebuah apartemen sederhana di pinggir kota, Vika baru saja selesai menenangkan putrinya yang kelelahan. Dia terduduk di sofa. Pesta yang dia impikan hancur. Pria yang dia banggakan ternyata hanya parasit yang hidup dari istrinya. Cincin berlian impiannya hilang. Dia ditinggalkan begitu saja di restoran, harus menelepon temannya dengan malu untuk meminjam uang bayar taksi pulang. Ponselnya bergetar. Notifikasi pesan baru dari nomor tak dikenal. Sebuah file video. Penasaran, dia membukanya. Wajahnya berubah pucat. Dia melihat dirinya sendiri. Pesta itu. Penggerebekan itu. Musik, selamat ulang tahun, yang menyeramkan itu mengiris telinganya. Dia melihat slow motion tangannya yang gemetar. Dia melihat zoom in wajahnya yang menangis malu. Dia melihat pria yang dia cintai digiring seperti kriminal. Lalu video itu berakhir. 1 detik kemudian, pesan teks masuk dari nomor yang sama. Ini baru permulaan. Nikmati pestanya. Vika menjerit. Bukan jeritan sedih, tapi jeritan teror. Dia melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak berkeping-keping. Dia baru sadar. Dia bukan sedang berhadapan dengan istri bodoh yang sabar. Dia sedang berhadapan dengan monster yang baru saja dia bangunkan. Di rumahku, aku berdiri di balkon, menatap lampu kota yang berkelip. Udara malam terasa dingin, tapi tidak sedingin hatiku. Ponselku bergetar. Sardi. Sudah terkirim, Bu. Dan sudah mulai viral di satu akun gosip. Aku tersenyum tipis. Aku kembali menelepon Hutama. Hutama, kataku. Ya, Bu Clara. Siapkan berkas gugatan cerai. Masukkan laporan kepolisian malam ini dan video dari Sardi sebagai bukti perselingkuhan dan pencurian. Saya mau dia kehilangan segalanya. Segera saya proses, Bu. Malam ini, aku telah mengambil kembali cincinku. Besok, aku akan mengambil kembali hidupku. Fajar menyingsing di Jakarta, namun bagi sebagian orang, itu adalah awal dari malam tergelap mereka. Aku tidak tidur. Setelah Sardi pergi, aku mandi, berganti pakaian, dan duduk di ruang kerjaku. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memantau. Tepat pukul 5.30 pagi, seperti bom waktu yang kutanam, ledakan itu terjadi. Akun gosip Instagram terbesar di Indonesia yang semalam diberi umpan anonim oleh Sardi merilis video itu secara utuh. Pesta ulang tahun anak diduga pelakor digerebek polisi. Suami tajir diduga curi cincin warisan istri sah demi sang selingkuhan. Judulnya provokatif. Dan videonya video editan Sardi yang berdurasi 5 menit itu lebih menusuk dari 1000 pisau. Dalam 1 jam, video itu ditonton 1 juta kali. Dalam 2 jam, 5 juta kali. Komentar-komentar membanjiri. Gila, itu kan Reza. Suami idaman yang suka pamer di IG-nya si Vika. Vika siapa? Itu Vika_Cantika, selebgram ecek-ecek. Pantesan hidupnya mewah, ternyata nyolong dari istri sah. Ya Tuhan, itu cincinnya Clara Wijaya. Gue tahu cincin itu, warisan ibunya. Sialan emang si pelakor. Musiknya bikin merinding we. Kasihan anaknya, tapi lebih kasihan anak istri sahnya yang ditelantarin. Mampus, karma instan. Muka suaminya pucat banget pas digiring. Video itu menyebar seperti api. Nama, Reza, Vika, dan Clara Wijaya
menjadi trending topik nomor 1 di Twitter. Wajah Vika yang menangis kini terpampang di setiap lini masa. Wajah Reza yang pucat pasi menjadi meme. Di saat yang sama, di apartemen Vika terbangun bukan karena alarm, tapi karena dering ponselnya yang tak henti-henti. Notifikasi dari Instagram, WhatsApp, dan panggilan tak dikenal membanjiri layarnya. Dengan tangan gemetar, dia membuka Instagram. Wajahnya ada di mana-mana. Video itu, video kehancurannya. Dia membaca komentar-komentar. Pelakor? Hah? Wanita murahan? Gak tahu malu. Dia mencoba menghapus akunnya, tapi terlambat. Video itu sudah direpost oleh ribuan akun. Lalu dia mendengar suara dari luar pintu apartemennya. Suara bisik-bisik. Itu di unit 708, kan? Yang perempuan itu. Iya, yang semalam videonya viral. Si pelakor itu. Astaga, nggak nyangka ya. Kelihatannya alim. Pantesan gonta-ganti mobil, ternyata mobil curian. Anaknya kasihan, tapi ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Vika membekap mulutnya, menahan jeritan. Dia mengintip dari lubang pintu. Ibu-ibu tetangga di lorong sedang berkumpul, menatap sinis ke arah pintunya. Dia terkunci. Dia tidak bisa keluar. Dia menjadi bulan-bulanan. Anaknya terbangun dan menangis. Mama, kok berisik di luar? Teman-teman Mama datang. Vika hanya bisa memeluk anaknya dan menangis dalam diam. Malu. Hancur. Persis seperti yang aku inginkan. Pukul 7 pagi. Maya, sayang, ayo sarapan. Aku turun dengan pakaian rapi. Blazer berwarna biru navy, rambut disanggul ketat. Wajahku tenang, seolah tidak ada badai apapun. Maya berlari memelukku. Bunda cantik sekali. Mau ke kantor, ya? Iya, sayang. Selesai antar Maya ke sekolah, Bunda ada rapat penting. Ayah belum pulang, Bun? Tanyanya lagi, lebih pelan. Aku berlutut, memegang kedua bahunya. Aku menatap matanya. Waktunya berhenti berpura-pura. Sayang, dengarkan Bunda. Ayah sudah melakukan kesalahan besar. Sangat besar. Ayah menyakiti Bunda dan Maya. Mata Maya mulai berkaca-kaca. Jadi, lanjutku, suaraku tegas namun lembut. Untuk sementara, Ayah tidak akan pulang. Ayah harus dihukum dulu. Mulai sekarang, hanya ada Bunda dan Maya. Kita akan baik-baik saja. Bunda janji. Maya tidak menangis. Dia hanya mengangguk pelan. Dia anak yang kuat. Dia anakku. Maya sayang Bunda, bisiknya. Bunda lebih sayang Maya. Aku mengantarnya ke sekolah seperti biasa. Semua orang tua murid di lobi sekolah menatapku. Beberapa berbisik, beberapa menatap kasihan, beberapa kagum. Video itu sudah mereka lihat. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk sopan, dan menggandeng tangan Maya dengan bangga. Aku tidak menunduk. Aku, Clara Wijaya, adalah korban. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku lemah. Setelah Maya masuk kelas, ponselku berdering. Hutama. Selamat pagi, Bu Clara. Saya yakin Anda sudah lihat beritanya. Saya yang menyebarnya, Hutama, jawabku dingin. Hutama terbatuk pelan. Ah, tentu saja. Info untuk Anda, Pak Reza resmi jadi tersangka dan ditahan di rutan Polres untuk 20 hari ke depan. Penangguhan penahanannya saya pastikan ditolak. Dia tidak akan kemana-mana. Bagus, saya mau menjenguknya. Siapkan izinnya. Anda yakin, Bu? Anda tidak perlu? Saya yakin. Saya harus melihat wajahnya. Dan ada sesuatu yang harus saya perlihatkan padanya. Pukul 11 siang. Rutan Polres. Bau pesing dan pengap langsung menyergapku begitu aku melewati pintu pemeriksaan. Sangat kontras dengan parfumku yang berharga jutaan. Aku duduk di ruang besuk yang sempit, dipisahkan oleh meja besi dan kaca tebal. Lalu dia muncul. Reza. Pria tampan yang dulu kupuja, kini terlihat hancur. Dia mengenakan seragam tahanan oranye yang kusam. Wajahnya tidak dicukur, matanya merah dan bengkak. Begitu melihatku, dia langsung berdiri, menggedor-gedor kaca.
Clara. Ya kamu datang. Tolong aku, sayang. Keluarkan aku dari sini. Aku salah. Aku minta maaf. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku mengangkat gagang telepon intercom. Dia buru-buru mengangkatnya di seberang sana. Sayang, aku. Diam, potongku. Dia langsung terdiam. Aku kesini bukan untuk mendengar omong kosongmu. Aku mengeluarkan tablet dari tasku. Aku menyalakan layarnya. Aku kesini, kataku, hanya untuk menunjukkan sesuatu padamu. Aku memutar video editan Sardi. Aku menempelkan tablet itu ke kaca, menghadap ke arahnya. Awalnya dia bingung. Lalu wajahnya berubah. Dia melihat dirinya tertawa. Dia melihat Vika tersenyum manja. Dia melihat kue ulang tahun. Lalu dia melihat tangisan Maya yang kugabungkan. Itu Maya, bisiknya ngeri. Lalu, lanjutku, ini bagian favoritku. Video beralih ke penggerebekan. Wajahnya yang pucat. Genggaman petugas. Wajah Vika yang ketakutan. Cincin ibuku yang diambil paksa. Tangisan anak pelakor itu. Semua diiringi musik kotak musik, selamat ulang tahun, yang menyeramkan. Hentikan! Desisnya. Matanya terbelalak ngeri. Aku tidak menghentikannya. Aku memaksanya menonton sampai akhir. Sampai frase frame wajahnya yang digiring, dan tulisan, uangku. Cincinku. Hancurmu. Video selesai. Tablet kembali gelap. Reza terduduk lemas di kursinya. Dia tidak menangis. Dia gemetar. Dia hancur. Kamu? Dia tergagap, menatapku seolah aku adalah iblis. Kamu melakukan ini. Kamu yang memulainya, jawabku. Video itu, Vika, viral. Trending topik nomor 1. Selamat, Reza. Kalian berdua terkenal sekarang. Wajahnya pucat pasi. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan hanya soal penjara. Aku telah menghancurkan reputasinya. Selamanya. Kamu iblis? Aku adalah istri yang kamu hianati, koreksiku. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir kamu bisa menelantarkan anakku, mencuri hartaku, dan memberikan warisan ibuku pada pelakor, lalu aku hanya akan menangis di kamar. Aku berdiri. Tolong, demi Maya. Dia mencoba memelas lagi. Aku tertawa. Demi Maya? Justru demi Maya aku melakukan ini semua. Aku membersihkan sampah dari hidupnya. Aku menatapnya lekat-lekat, untuk yang terakhir kali. Ini belum selesai, Reza. Ini baru pemanasan. Apa lagi? Pengacaraku sudah menyiapkan semuanya, kataku sambil berjalan mundur. Tunggu saja surat ceraiku di sidang pertamamu. Aku akan pastikan kamu membusuk di sini dan keluar sebagai pengemis. Clara, jangan. Kembali. Clara. Aku tidak menoleh. Aku berjalan keluar dari ruang besuk yang pengap itu, kembali ke udara Jakarta yang bebas. Di luar, Hutama sudah menunggu. Bagaimana, Bu? Puas, jawabku. Sekarang, fokus ke sidang. Hancurkan dia. 3 minggu telah berlalu sejak Malam Imperium. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun bagi Vika dan 3 dekade bagi Reza. Bagi Vika, hidup adalah neraka yang tak kunjung usai. Video itu telah merenggut segalanya. Akun Instagramnya, sumber penghasilan utamanya, ditutup paksa oleh platform karena laporan massal. Endorsement berhenti. Teman-teman sosialitanya lenyap, memblokir nomornya seolah dia adalah wabah penyakit. Lebih buruk lagi adalah kehidupan sehari-hari. Dia benar-benar menjadi bulan-bulanan tetangga. Setiap kali dia memberanikan diri keluar dari unit apartemennya untuk membeli susu formula, dia disambut dengan tatapan sinis dan bisikan yang sengaja dikeraskan. Pese itu dia, si pelakor maling. Masih berani tinggal di sini, ya? Muka tembok. Kasihannya, cantik-cantik kok hobinya ngerusak rumah tangga orang. Sekarang kena batunya. Anaknya tidak bisa lagi bermain di taman apartemen. Anak-anak lain ditarik oleh ibu mereka begitu dia muncul. Suatu pagi,
Dia menemukan pintu apartemennya telah disiram dengan air comberan dan ditempeli kertas bertuliskan pelakor moral bejat. Dia kehabisan uang. Dia mencoba menelepon teman-temannya yang dulu memohon pinjaman. Tak ada yang menjawab. Dia mencoba menjual tas-tas bermerek pemberian Reza, hanya untuk menemukan bahwa sebagian besar adalah barang KW super. Reza menipunya bahkan saat mereka berselingkuh. Dia benar-benar sendiri, malu, dan hancur. Bagi Reza, hidup adalah rutinitas pengap di sel tahanan Polres. Dia berbagi ruangan 4x5 meter dengan 10 tahanan lain. Pria yang terbiasa tidur di kasur king size berlapis sutra, kini harus tidur berdesakan di lantai semen yang dingin. Egonya setinggi langit telah runtuh. Dia kurus, kotor, dan putus asa. Bagi Clara, 3 minggu itu adalah pembersihan. Hari ini adalah hari sidang pertama kasus pencurian Reza. Aku berdiri di depan cermin walk-in klosetku. Aku tidak memilih setelan duka berwarna hitam. Aku memilih power suit berwarna merah marun. Tajam, berani, dan menyiratkan kekuasaan. Rambutku kusanggul rapi, riasanku sempurna, bibirku dipoles lipstik merah yang senada dengan bajuku. Di telingaku, tergantung anting berlian, bukan warisan ibuku, tapi yang kubeli sendiri dengan uang hasil kerjaku. Aku adalah Clara Wijaya, CEO Wijaya Corp. Aku bukan istri tersakiti yang datang untuk menangis. Aku adalah korban yang datang untuk menuntut keadilan. Bu, Sardi masuk ke ruangan. Mobil siap. Pak Utama sudah menunggu di lobi. Maya? Tanyaku. Sudah berangkat, Bu. Diantar Bu Rika, sahabatku. Hari ini mereka akan ke kebun binatang. Jauh dari wartawan. Bagus, kataku. Pastikan tim cyber kita memantau semua pemberitaan. Saya tidak mau ada satu foto pun wajah Maya yang bocor di media. Siap, Bu. Perjalanan ke pengadilan negeri terasa singkat. Begitu mobil Alphardku tiba, kerumunan wartawan langsung menyerbu. Kilatan lampu kamera menyilaukan. Ibu Clara, apa tanggapan Anda? Ibu Clara, apa benar Anda yang menjebat suami Anda? Bagaimana perasaan Anda, Bu? Aku tidak berkata apa-apa. 2 pengawal pribadi yang kusewa membukakan jalan. Aku berjalan menembus kerumunan itu dengan dagu terangkat. Pak Utama berjalan di sisiku. Aku bisa melihat dari sudut mataku, di seberang lobi, beberapa orang, mungkin keluarga jauh Reza, mencoba meneriakiku. Perempuan kejam. Tega memenjarakan suami sendiri. Aku mengabaikannya. Kejam? Mereka belum melihat apa-apa. Ruang sidang penuh sesak. Ini bukan lagi sekadar sidang pencurian. Ini adalah tontonan nasional. Aku duduk di kursi pelapor. Dingin dan tenang. Lalu, pintu di sisi lain ruangan terbuka. Reza masuk. Dia tidak lagi gagah. Dia mengenakan kemeja batik pudar yang disediakan rutan, dirangkap rompi tahanan oranye yang memalukan. Tangannya diborgol. Saat dia melihatku, matanya membelalak. Ada campuran rindu, benci, dan permohonan di matanya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Telah. Bibirnya bergerak tanpa suara. Aku membuang muka. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Pencurian dengan pemberatan. Pasal 362 KUHP. Ancaman hukuman 5 tahun penjara. Barang bukti, kata jaksa. 1 buah cincin berlian limited edition senilai 2 miliar rupiah yang telah diambil terdakwa dari kotak perhiasan korban. Cincin ibuku diletakkan di meja barang bukti. Bersinar terang di bawah lampu neon ruang sidang. Saksi pertama, Rika Amelia. Rika memberikan kesaksian yang lugas. Dia melihat Reza memberikan cincin itu kepada Vika di restoran Imperium. Saksi kedua, Sardi. Sardi menyerahkan rekaman CCTV rumah yang menunjukkan Reza adalah satu-satunya orang selain aku yang masuk ke kamar tidur hari itu. Saksi ketiga, Vika. Seluruh ruangan menahan napas. Tapi Vika tidak hadir. Saksi Vika mangkir dari panggilan, Yang Mulia, kata jaksa. Pengecut, desisku pelan. Utama lalu maju. Yang Mulia, klien saya tidak hanya dirugikan secara materi. Klien saya mengalami trauma psikologis. Terdakwa, yang adalah suaminya sendiri,
menelantarkan putri kandung mereka yang masih di bawah umur, menyebabkan sang anak menangis ketakutan selama berjam-jam di sekolahnya demi merayakan pesta ulang tahun anak dari wanita lain menggunakan uang dan barang curian dari istrinya. Seluruh ruangan bergemuruh. Reza menunduk dalam-dalam. Malunya tak terperi. Pengacara Reza, seorang pengacara murah yang sepertinya dibayar oleh sisa-sisa teman Reza, mencoba membantah. Yang mulia, ini hanya masalah rumah tangga. Klien saya hilaf. Seharusnya bisa diselesaikan. Hilaf? Hutama memotong. Apakah mencuri uang tunai, mengambil cincin warisan, berbohong kepada istri, menelantarkan anak, dan memberikannya pada selingkuhan di depan umum itu, hilaf? Itu adalah rangkaian tindakan kriminal yang terencana, Yang Mulia. Reza mulai menangis. Tangisan putus asa seorang pria yang tahu dia sudah kalah. Maafkan aku. Aku mohon, cabut tuntutannya. Rintihnya dari kursi terdakwa. Hakim mengetuk palu. Terdakwa harap tenang. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan untuk mendengarkan putusan sela. Reza terlihat lemas. Dia pikir masih ada waktu. Dia pikir aku mungkin luluh melihat tangisannya. Saat petugas membawanya berdiri untuk dikembalikan ke sel, saat itulah aku memberi isyarat pada Hutama. Pukulan telat. Saat Reza berjalan tertatih melewati barisan kursi, Hutama melangkah maju, menghadang jalannya. Kilatan kamera wartawan langsung menyala gila-gilaan, mengantisipasi drama. Pak Reza, kata Hutama, suaranya tenang namun menusuk, terdengar di seluruh ruangan. Reza menatapnya dengan bingung. Ada satu berkas lagi untuk Anda. Dari Ibu Clara. Hutama mengulurkan amplop coklat tebal. Apa ini? Tanya Reza, suaranya bergetar. Surat gugatan cerai, jawab Hutama. Nomor register perkara sudah masuk pagi ini. Ibu Clara menuntut hak asuh anak 100% dan seluruh harta Gonogini. Reza tertegun. Matanya bergerak dari amplop ke wajahku. Aku masih duduk di sana. Aku menatap lurus ke matanya. Dan aku memberinya senyuman. Senyuman tipis, dingin, dan penuh kemenangan. Saat itulah dia pecah. Bukan tangisan penyesalan, tapi raungan kemarahan dan kekalahan total. Tidak, dia berteriak. Borgol di tangannya bergemerincing. Clark, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Setelah semua ini kamu menceraikanku. Dia mencoba menerjangku. Kamu wanita iblis. Iblis, aku tidak akan menceraikanmu. Tidak kan? Dua petugas polisi langsung menahannya. Dia meronta-ronta seperti binatang buas yang terluka. Pencurian, penjara, kehancuran reputasi. Dan sekarang, gugatan cerai yang akan membuatnya melarat. Sakit yang bertumpuk-tumpuk. Tepat seperti yang aku rencanakan. Para wartawan menggila. Ibu Clara gugat cerai di hari sidang pertama. Reza mengamuk di ruang sel. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri. Aku merapikan blazerku. Tanpa menoleh lagi ke arah pria yang sedang meraung-raung memanggil namaku, aku berjalan keluar dari ruang sidang. Pukulan telak telah mendarat. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, merasakan sinar matahari di wajahku. Rasanya bebas. Aku masuk ke mobil. Ke kantor. Sardi, kataku, jadwalkan rapat Dewan Direksi jam 2 siang. Ada perusahaan yang harus saya urus. Pembalasan dendamku belum selesai. Tapi babak terpentingnya telah kututup. 2 bulan telah berlalu sejak hari pertama sidang. 2 bulan yang kugunakan untuk membangun kembali benteng di sekitar kehidupanku dan Maya. Sementara aku fokus pada terapi Maya, membantunya memahami perginya sang ayah, dan mengambil alih 100% kendali perusahaan, nama Reza dan Vika telah menjadi sinonim untuk aib nasional. Kasus mereka berjalan cepat. Tekanan publik dan bukti yang tak terbantahkan, video, saksi mata, dan cincin ibuku, membuat persidangan ini nyaris seperti formalitas. Hari ini adalah hari putusan. Sidang vonis untuk kasus pencurian Reza. Aku kembali mengenakan power suite-ku. Kali ini, warnanya putih gading, melambangkan kebersihan, awal yang baru. Aku tidak datang untuk berperang, aku datang untuk menyaksikan eksekusi.
Lobi pengadilan masih ramai, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi yang menatapku dengan kasihan. Mereka menatapku dengan campuran rasa ngeri dan kagum. Aku telah menjadi simbol. Bagi sebagian orang, aku adalah pahlawan wanita yang berani. Bagi yang lain, aku adalah istri pendendam yang menakutkan. Aku tidak peduli. Reza dibawa masuk ke ruang sidang. Pria yang kulihat 2 bulan lalu masih memiliki api di matanya. Pria yang kulihat hari ini sudah padam. Dia telah menjadi cangkang kosong. Kurus, tatapannya hampa, rambutnya mulai menipis karena stres. Dia bahkan tidak menatapku saat dia duduk di kursi pesakitan. Dia tahu ini adalah akhirnya. Pengacaranya yang murah membacakan pleidu, pembelaan, yang menyedihkan. Klien kami Vilaf, di bawah pengaruh, dia adalah kepala rumah tangga yang sedang tertekan. Hutama bangkit. Tenang dan mematikan. Yang mulia, katanya, suaranya menggelegar. Kepala rumah tangga macam apa yang menelantarkan anaknya? Kepala rumah tangga macam apa yang mencuri dari istrinya untuk diberikan pada selingkuhannya? Ini bukan Vilaf. Ini adalah karakter. Karakter seorang pencuri, pembohong, dan suami yang tidak bertanggung jawab. Terdakwa tidak hanya mencuri cincin, dia mencuri rasa aman dari putrinya sendiri dan menginjak-injak martabat istrinya. Kami menuntut hukuman maksimal agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Sidang diskors sejenak sebelum majelis hakim membacakan putusan. Reza duduk gemetar. 1 jam kemudian, hakim ketua mengetukkan palunya. Menetapkan, suara hakim tegas. Menyatakan terdakwa, Reza bin, nama ayahnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Mata Reza terpejam. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun. Palu diketuk 3 kali. Gedok, gedok, gedok. Selesai. Reza tidak berteriak. Dia hanya terisak pelan. Isak tangis seorang pecundang. 4 tahun. Dia akan keluar dari penjara sebagai pria parubaya yang hancur, tanpa uang, tanpa reputasi, tanpa keluarga. Petugas mengangkatnya. Saat dia digiring keluar, seorang wanita tua, ibunya, yang tidak pernah sekalipun menjenguk Maya, berlari ke arahku. "Kamu, dasar perempuan iblis," teriaknya, wajahnya penuh kebencian. "Kamu penjarakan anakku. Kamu hancurkan dia." Aku berdiri, menatap matanya. "Anak Anda yang menghancurkan dirinya sendiri, Bu. Dan dia hampir menghancurkan putri saya." "Permisi." Aku melewatinya tanpa gemetar sedikit pun. 1 minggu kemudian. Sidang perceraian. Kali ini, ruang sidangnya lebih kecil, lebih privat. Tapi bagiku, ini jauh lebih penting. Reza dihadirkan lagi, kini dengan status baru, seorang narapidana. Ini bahkan lebih cepat. Hutama mempresentasikan bukti-bukti. 1. Akta kelahiran Maya. 2. Bukti kepemilikan Wijaya Corp yang kudirikan 3 tahun sebelum aku menikah dengan Reza. 3. Bukti kepemilikan rumah dan aset lain, semua atas namaku. 4. Salinan putusan pidana Reza. Yang mulia, kata Hutama. Melihat fakta bahwa tergugat, Reza, kini adalah seorang narapidana yang terbukti melakukan kejahatan terhadap penggugat, Clara, dan fakta bahwa tergugat telah terbukti secara moral tidak layak menjadi seorang ayah dengan menelantarkan putri kandungnya. Seperti yang terekam dalam laporan saksi mata di sekolah dan didukung oleh video viral yang kini menjadi konsumsi publik, kami menuntut 3 hal. 1. Gugatan cerai dikabulkan. 2. Hak asuh penuh atas Maya Wijaya jatuh 100% ke tangan Ibu Clara. 3. Seluruh harta Gonogini ditetapkan nihil. Perusahaan dan aset yang ada adalah murni harta bawaan dan harta pencaharian Ibu Clara. Tergugat tidak berkontribusi apapun selain menjadi parasit. Pengacara Reza hanya bisa menunduk. Tidak ada yang bisa dibantah. Suami saya pemalas, aku memberikan kesaksian singkatku di bawah sumpah. Dia hidup dari uang saya. Dia mencuri dari saya untuk membiayai pelakornya. Dia tidak berhak atas 1 rupiah pun. Hakim kembali mengetuk palu. Memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Clara Wijaya. 2.
Menetapkan hak asuh anak bernama Maya Wijaya jatuh sepenuhnya ke tangan penggugat. 3. Menetapkan tidak ada harta gonogini yang dibagi. Seluruh aset yang terdaftar tetap menjadi milik penggugat. Gedok. Aku resmi bercerai. Aku bebas. Aku berdiri, menjabat tangan Hutama. Terima kasih atas kerja bagus Anda. Aku berjalan keluar. Reza menatapku saat aku lewat. Tatapan kosong, penuh kebencian, namun tak berdaya. Aku tidak membalas tatapannya. Dia sudah tidak ada lagi di mataku. Di luar gedung pengadilan, wartawan kembali mengerubungiku. Kali ini, aku berhenti. Aku berdiri tegak di depan puluhan kamera dan mikrofon. Selamat siang, kataku, suaraku jernih dan kuat. Hari ini, 2 palu keadilan telah diketuk. 1 untuk kejahatan yang telah dilakukan, 1 lagi untuk kebebasan saya dan putri saya. Mantan suami saya telah menerima hukuman yang setimpal. Saya telah resmi bercerai dan mendapatkan hak asuh penuh atas putri saya. Bagi saya, kasus ini ditutup. Mulai detik ini, aku menatap lurus ke kamera utama. Fokus saya hanya satu, membesarkan putri saya menjadi wanita yang kuat dan memimpin perusahaan saya menjadi lebih sukses lagi. Saya akan buktikan bahwa berkali-kali disakiti tidak akan membuat saya jatuh. Justru itu membuat saya berdiri lebih tinggi. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Aku tidak menjawab pertanyaan apapun. Aku masuk ke dalam mobil, di mana Sardi sudah menunggu. Aku melepaskan napas panjang yang selama ini kutahan. Beban bertonton terangkat dari bahuku. Selamat, Bu Clara, kata Sardi tulus. Terima kasih, Sardi. Aku menatap jam tanganku. Pukul 14.30. Sardi, kataku, suaraku melembut. Kita tidak usah ke kantor. Lalu kemana, Bu? Ke sekolah Maya, kataku sambil tersenyum, senyuman tulus pertamaku setelah sekian lama. Sudah waktunya menjemput putriku. Saat mobil melaju, aku melihat bayangan gedung pengadilan mengecil di kaca spion, sampai akhirnya lenyap. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Mobil Alphard hitam itu melaju pelan, meninggalkan gedung pengadilan yang riuh dan penuh drama. Aku melepas kacamata hitamku dan menghela napas. Bukan napas lega. Ini adalah napas pertama dari sebuah kehidupan baru. Ke sekolah Maya, ujarku pada sopir. Perjalanan itu terasa kontras. Aku baru saja keluar dari ruang sidang yang pengap, tempat di mana aku secara resmi menghapus seorang pria dari hidupku, di mana palu hakim terasa seperti dentuman akhir sebuah perang. Kini, aku menuju sumber kebisingan yang berbeda, tawa anak-anak. Pukul 14.30. Bel pulang sekolah berbunyi tepat saat mobilku berhenti di depan gerbang. Para orang tua lain yang sedang menunggu melirikku. Beberapa tersenyum kaku, yang lain menunduk, masih terintimidasi oleh berita yang menjadikan namaku Ratu Drama Nasional. Aku mengabaikan mereka. Lalu aku melihatnya. Maya berlari keluar, tas ransel pinknya berguncang-guncang. Wajahnya cerah. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu bahwa ibunya baru saja memenangkan pertempuran terakhirnya. Bunda! Dia melompat ke dalam pelukanku. Aku memeluknya erat, begitu erat hingga aku bisa merasakan detak jantungnya. Aku membenamkan wajahku di rambutnya yang wangi stroberi. Inilah alasanku. Inilah harta yang sesungguhnya. Cincin berlian, uang, rumah mewah, semua itu tidak ada artinya dibanding pelukan ini. Bunda sudah selesai rapatnya, tanyanya polos. Aku tersenyum, air mata menggenang di pelupuk mataku. Air mata kelegaan. Sudah, sayang. Rapat terpenting dalam hidup Bunda sudah selesai. Kita menang, Bun? Tanyanya, mungkin mengira ini rapat bisnis biasa. Kita menang besar, bisikku. Sekarang, ayo pulang. Bagaimana kalau kita buat kue coklat? 6 bulan kemudian, waktu adalah penyembuh terbaik, tapi bagiku, waktu adalah senjata. Aku tidak menggunakannya untuk menyembuh, aku menggunakannya untuk membangun. Suasana di kantor pusat Wijaya Corp terasa berbeda. Lebih tajam, lebih cepat, lebih fokus. Tidak ada lagi, Pak Reza, yang mondar-mandir tanpa tujuan, meminta uang bensin pada staf,
atau mencoba menggoda sekretaris baru. Sekarang hanya ada aku. Aku berdiri di depan meja boardroom yang sangat panjang, mempresentasikan laporan tahunan. Seperti yang Anda lihat di layar, kataku, suaraku menggema. Kuartal ini, kita tidak hanya pulih. Kita melampaui target akuisisi sebesar 40%. Proyek reklamasi di utara, yang banyak diragukan, telah break-even 2 tahun lebih cepat dari jadwal. Wijaya Corp adalah nama yang paling dominan di sektor ini. Para direktur, semuanya pria yang lebih tua dariku, menatapku dengan hormat. Tak ada lagi tatapan meremehkan pada istri muda yang mewarisi perusahaan. Aku telah membuktikan diriku dengan darah dan keringat. Rapat ditutup, kataku, menutup laptopku. Satu persatu mereka menyalamiku. Brilian, Bu Clara. Luar biasa, Bu. Ini adalah pembuktianku. Aku tidak jatuh. Aku bahkan tidak goyah. Aku menggunakan kemarahan dan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat, lebih pintar, dan lebih tak terhentikan. Di sisi lain kota, kehidupan yang berbeda sedang berlangsung. Sardi sesekali masih memberiku laporan, walau tak kuminta. Vika, sang pelakor, telah lama menghilang dari Jakarta. Setelah videonya viral dan dia menjadi bulan-bulanan nasional, dia bangkrut. Dia menjual apapun yang dia bisa, yang ternyata kebanyakan barang palsu pemberian Reza, dan kembali ke kampung halamannya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Laporan terakhir menyebutkan dia terlihat membantu ibunya menjaga warung kelontong. Jauh dari sampanye, jauh dari berlian, jauh dari kemewahan yang dia curi. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, ketiadaan. Dan Reza, dia adalah masa lalu. Sebuah file di lapas Cipinang. Seorang pemalas yang hidup dari uangku, yang mencuri uangku untuk pelakornya, kini menerima balasan setimpal. Dia mendekam di penjara, dilupakan oleh dunia. Aku pulang ke rumah. Jika kantorku adalah benteng kekuasaanku, rumahku adalah tempat perlindungan hatiku. Rumah besar yang dulu terasa dingin dan kosong, kini penuh kehangatan. Semua foto Reza telah kubuang. Dindingnya kini dihiasi lukisan-lukisan abstrak karya Maya dan foto-foto liburan kami berdua. Aku menemukan Maya di taman belakang, sedang mencoba mengajari anjing Golden Retriever baru kami, yang kami beri nama Max, untuk duduk. Bunda, lihat, Max sudah bisa. Aku tertawa, melepaskan blazerku dan duduk di rumput di sampingnya. Aku tidak lagi peduli rumput akan mengotori rok mahalku. Pintar sekali anak bunda, kataku, memeluknya. Bunda, apa ayah masih di pekerjaan jauh? Itu, tanyanya. Aku berhenti sejenak. Aku telah memutuskan untuk tidak pernah berbohong padanya. Iya, sayang. Ayah melakukan kesalahan yang sangat besar dan dia harus tinggal di tempat khusus untuk waktu yang lama sekali. Apa dia jahat? Dia membuat pilihan yang jahat, kataku hati-hati. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ada bunda. Bunda tidak akan pernah kemana-mana. Maya tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Maya sayang bunda. Kami duduk di sana, menatap matahari terbenam. Langit berwarna oranye dan ungu. Indah sekali. Dulu, di saat seperti ini, aku akan merasa cemas, menunggu suami yang tak kunjung pulang. Sekarang, aku merasa damai. Aku telah melalui api pengkhianatan. Aku telah melihat bagian terburuk dari pria yang kucintai. Aku telah bertarung di pengadilan dan di mata publik. Dan aku menang. Aku mengurus perusahaanku. Aku mengurus anakku. Aku membuktikan pada diriku sendiri dan pada dunia bahwa Clara Wijaya tidak jatuh. Dia telah dibakar habis, dan dari abunya, dia terlahir kembali. 5 tahun telah berlalu. Bagi sebagian orang, 5 tahun adalah waktu yang singkat. Bagiku, itu adalah satu era. Dalam 5 tahun, aku telah mengubah Wijaya Corp dari sebuah perusahaan nasional yang disegani menjadi raksasa regional yang ditakuti. Namaku tidak lagi hanya muncul di kolom gosip. Namaku terukir di sampul Forbes Asia sebagai salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh. Rumah megah kami telah direnovasi total. Dinding-dinding yang dulu menyimpan kenangan buruk telah diganti dengan kaca-kaca tinggi yang menghadap ke taman yang rimbun. Foto-foto Maya, bukan lagi sebagai balita,
tetapi sebagai gadis remaja yang cerdas, menghiasi setiap sudut. Maya, dia adalah mahakarya terbesarku. Di usianya yang ke-12, dia adalah cerminan diriku. Tenang, cerdas, dan memiliki tatapan mata yang tajun. Dia adalah juara debat di sekolah internasionalnya, kapten tim berkuda, dan yang terpenting, dia bahagia. Dia tahu tentang ayahnya. Aku tidak pernah membohonginya. Aku menceritakan segalanya dalam versi yang sesuai dengan usianya. Bahwa ayahnya adalah pria yang membuat pilihan buruk, pria yang menyakiti kami, dan pria yang harus dihukum karena kesalahannya. Baginya, Reza bukanlah seorang ayah. Dia adalah sebuah pelajaran. Pagi itu, aku sedang meninjau cetak biru untuk proyek resor terbaru kami di Bali saat interkom di mejaku berbunyi. Ya, Sardi? Bu Clara, suara Sardi yang kini menjabat sebagai direktur operasionalku terdengar ragu. Ini aneh. Sardi tidak pernah ragu. Ada seseorang di lobi. Dia memaksa bertemu. Usir dia. Saya tidak punya waktu untuk tamu tak diundang. Masalahnya, Bu, namanya Reza. Jantungku tidak berdebar. Tanganku tidak gemetar. Aku hanya merasakan sedikit kejutan, seperti menyentuh es batu. Dingin dan cepat berlalu. 4 tahun. Dia mendapat 4 tahun. Dengan remisi dan pembebasan bersyarat, dia pasti baru saja keluar. Dia di mana? Lobi utama, Bu. Dia membuat keributan kecil. Satpam menahannya. Dia terlihat tidak baik. Aku terdiam sejenak. Aku bisa saja menyuruh satpam mengusirnya. Aku bisa saja menelepon polisi. Tapi aku penasaran. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang telah diciptakan oleh keadilanku. Suruh dia menunggu di ruang tamu 3. Ruangan yang tanpa jendela itu. Beri dia air. Aku akan turun 10 menit lagi. Baik, Bu. Aku berdiri. Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca kantorku yang menghadap ke seluruh penjuru kota. Wanita di pantulan itu menatapku balik. Dingin, berkuasa, tak terkalahkan. Aku merapikan blazerku. Aku tidak perlu mempersiapkan diri. Dialah yang seharusnya bersiap. Aku membuka pintu ruang tamu 3. Ruangan itu sengaja dirancang minimalis, nyaris seperti ruang interogasi yang mewah. Sofa kulit hitam, meja kaca, dan tidak ada apa-apa lagi. Dia duduk di sana, dan aku nyaris tidak mengenalinya. Ini bukan Reza yang kukenal. Pria tampan, angkuh, dan penuh pesona yang dulu merayuku, sudah mati. Yang duduk di depanku adalah seorang pria kurus kering. Rambutnya menipis dan beruban. Kulitnya kusam. Dia mengenakan kemeja murah yang kebesaran dan celana jeans pudar. Dia terlihat seperti pria berusia 60 tahun, padahal usianya baru menginjak awal 40-an. Matanya. Itulah yang paling mengejutkan. Api di matanya telah padam. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan ketakutan. Dia terlonjak kaget saat aku masuk. Dia berdiri dengan canggung. Clara? Suaranya parau. Serak. Seperti sudah lama tidak digunakan. Aku tidak menjawab. Aku duduk di seberangnya, meletakkan tanganku di atas meja. Kamu terlihat? Dia menelan ludah, menatapku seolah aku adalah ratu. Luar biasa. Aku melihatmu di majalah. Di penjara. Ada perlu apa? Tanyaku. Dingin. Datar. Seperti bertanya pada pelayan. Pertanyaanku memecah ilusi apapun yang dia miliki. Dia tersadar akan posisinya. Dia berlutut. Tindakan itu begitu tiba-tiba dan menyedihkan, hingga aku nyaris mendengus. Clara, aku mohon. Dia mulai terisak. Tangisan yang kering dan jelek. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hancur, Clara. Aku sudah menjalani hukumanku. 4 tahun di neraka. Aku tidak punya apa-apa lagi. Lalu? Aku ingin melihatnya. Melihat siapa? Maya, bisiknya. Dia putriku. Aku ayahnya. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja. Dari jauh juga tidak apa-apa. Aku mohon, Clara. Aku menatapnya. Pria yang berlutut di kakiku ini
memohon untuk melihat anak yang pernah dia telantarkan demi pelakornya. Kamu bukan ayahnya, kataku. Apa? Tentu saja aku ayahnya. Dia darah dagingku. Dia mencoba protes, tapi suaranya ciut. Seorang ayah tidak akan menelantarkan putrinya di sekolah les sampai menangis ketakutan. Kataku, setiap kataku ucapkan dengan penekanan yang tajam. Seorang ayah tidak akan mencuri uang istrinya untuk membiayai pesta ulang tahun anak haramnya. Dan seorang ayah, aku mencondongkan tubuhku ke depan, tidak akan memberikan cincin warisan nenek dari putrinya kepada seorang pelakor. Wajahnya pucat pasi. Dia ingat setiap dosanya. Aku hilaf? Kamu bukan hilaf, Reza. Kamu jahat. Kamu lemah. Dan kamu pemalas, potongku. Dan sekarang, kamu menyedihkan. Aku berdiri. Maya tidak punya ayah. Ayahnya sudah lama mati. Sekarang, pergi. Tolong, Clara, dia merangkak, mencoba memegang kakiku. Aku melangkah mundur, jijik. Jangan sentuh aku. Bunda? Suara itu datang dari pintu yang terbuka. Jantungku berhenti sejenak. Maya berdiri di sana. Dia sudah berganti seragam sekolah dengan pakaian berkuda. Dia terlihat cantik dan kuat. Dia memegang helm di tangannya. Bunda, kenapa lama sekali? Pelatih sudah menunggu. Aku. Mata Maya beralih dari aku ke pria yang berlutut di lantai. Dia menatap Reza. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Hanya kebingungan. Reza ternganga. Dia menatap Maya. Ini adalah putrinya. Gadis kecil yang dulu dia tinggalkan, kini berdiri di depannya sebagai seorang remaja yang mempesona. Desahnya. Maya, ini ayah. Dia mencoba berdiri. Sayang, kamu sudah besar, cantik sekali. Maya mengerutkan keningnya. Dia menatap pria itu dari atas ke bawah. Pria kurus, tua, dekil, dengan mata memohon yang menyedihkan. Lalu dia menatapku. Dan kemudian, dia mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati Reza. Bunda, kata Maya, suaranya tenang dan sedikit kesal karena terganggu. Ini siapa? Dia menunjuk Reza. Kenapa ada pengemis di kantor Bunda? Satpam membiarkan dia masuk. Pengemis. Kata itu menggantung di udara. Napas Reza tercekat. Raungan kesakitan yang tak bersuara keluar dari dirinya. Putrinya, darah dagingnya, tidak mengenalinya, dan mengiranya seorang pengemis. Ini lebih menyakitkan dari 4 tahun penjara. Ini lebih menyakitkan dari kehilangan hartanya. Ini lebih menyakitkan dari video viral itu. Aku menatap Reza, yang kini menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang hening. Hancur, benar-benar hancur sampai ke akar-akarnya. Aku tersenyum tipis. Aku berjalan ke arah Maya, merangkul bahunya. Bukan siapa-siapa, sayang, kataku lembut. Hanya orang salah alamat. Aku menekan tombol intercom. Sardi, tolong panggil keamanan. Ada sampah yang harus dibersihkan dari ruang tamu 3. Aku dan Maya berjalan keluar, meninggalkannya di sana. Jadi, kita jadi makan malam di restoran Italia itu kan, Bun? Tanya Maya, sudah melupakan pria tadi. Tentu saja, sayang. Apapun untukmu. Saat aku menutup pintu, aku bisa mendengar suara tangisan yang meraung-raung dari dalam ruangan. Bukan. Itu bukan tangisan. Itu adalah suara hantu dari masa lalu yang akhirnya mati. 1 dekade berlalu. 10 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang anak menjadi wanita dan seorang wanita menjadi legenda. Kota ini telah banyak berubah, tapi tidak ada yang berubah sedrastis Wijaya Corporation. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan itu telah berevolusi dari pemain properti nasional menjadi konglomerat global. Menara-menara kaca kami menjulang di Singapura, Tokyo, dan London. Namaku, Clara Wijaya, tidak lagi dibisikkan di ruang sidang atau di kolom gosip. Namaku diucapkan dengan hormat di ruang Dewan Internasional. Tapi hari ini, aku bukan CEO. Aku bukan ikon bisnis. Aku hanyalah seorang ibu. Aku duduk di barisan depan di sebuah aula yang megah, di bawah langit musim semi New England. Di sekelilingku,
Ratusan orang tua lain bertepuk tangan. Udara dipenuhi rasa haru dan kebanggaan. Aku berada di Universitas Harvard, menyaksikan putriku, Maya Wijaya, berjalan melintasi panggung untuk menerima gulungan ijazahnya. Summa cum laude. Lulusan terbaik. Mataku tidak pernah lepas darinya. Di usia 22 tahun, dia adalah perpaduan sempurna antara keanggunanku dan, hanya keanggunanku. Dia memiliki kecerdasan ayahnya, aku harus mengakuinya, tetapi dia memiliki tulang punggung bajaku. Dia kuat, brilian, dan penuh ulas asih. Dia adalah segalanya yang kuimpikan. Saat namanya dipanggil, aku berdiri dan bertepuk tangan. Air mata mengalir di pipiku. Ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemenangan murni. Inilah pembalasan dendamku yang sesungguhnya. Bukan penjara. Bukan video viral. Bukan penyitaan aset. Tapi ini. Membesarkan putriku sendirian menjadi wanita luar biasa yang akan menggetarkan dunia, sementara pria yang mengkhianatinya membusuk dalam ketidakjelasan. Malam itu, kami makan malam di restoran paling eksklusif di Boston. Hanya kami berdua. Jadi, Nona Wijaya, kataku, mengangkat gelas champagneku. Apa rencanamu selanjutnya? Langsung mengambil alih divisi Eropa? Maya tertawa. Tawanya jernih, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Bunda, aku baru saja lulus. Beri aku waktu bernapas. Aku pikir, aku ingin mengambil cuti 1 tahun dulu. Cuti? Alisku terangkat. Ya, aku mau ke Afrika. Membangun sekolah. Proyek yayasan, katanya. Aku punya semua uang dan kekuasaan di dunia berkat Bunda. Sekarang aku ingin menggunakannya untuk sesuatu yang berarti. Aku menatapnya, hatiku membengkak. Aku telah membesarkannya dengan baik. Bunda bangga sekali padamu, Maya. Aku tahu, katanya lembut, meraih tanganku di atas meja. Aku bangga pada Bunda. Terima kasih, sudah menjadi begitu kuat. Terima kasih sudah tidak membiarkan dia menghancurkan kita. Dia tidak pernah menyebut nama Reza. Baginya, pria itu hanya dia. Aku punya sesuatu untukmu, kataku, merogoh tas tanganku. Hadiah kelulusan. Aku meletakkan sebuah kotak beludru biru tua di atas meja. Kotak yang sama persis dengan yang kulihat 15 tahun yang lalu. Maya membukanya. Di dalamnya, terbaring cincin berlian limited edition warisan ibuku. Cincin yang menjadi pusat dari semua kehancuran itu. Cincin yang telah kutebus dengan air mata dan kemarahan. Cincin yang telah dibersihkan dan disimpan di brankas selama lebih dari 1 dekade. Mata Maya melebar. Dia tahu cerita cincin itu. Beng, ini milik nenekmu, kataku. Dan suatu hari, ini akan menjadi milikmu. Maya mengangkatnya, melihat kilauannya di bawah cahaya lilin. Pria itu, katanya pelan, mencurinya untuk wanita lain. Ya. Dan Bunda mengambilnya kembali dengan menghancurkannya. Ya, kataku. Bagi Bunda, ini mungkin simbol balas dendam. Lanjutnya, menatapku lekat. Tapi bagiku, ini simbol kekuatan. Bahwa tidak ada pria yang bisa mengambil apa yang menjadi hak kita. Bahwa kita selalu bisa mengambilnya kembali. Dia menyelipkan cincin itu ke jarinya. Pas sekali. Aku akan menjaganya, Bun. Aku janji. 2 dunia. Di Boston, seorang ibu dan putrinya merayakan masa depan yang cemerlang, dihiasi berlian warisan yang telah ditebus. Di Jakarta, di malam yang sama, seorang pria kurus dengan pakaian compang-camping duduk meringkuk di emperan toko yang sudah tutup. Dia adalah salah satu dari ribuan gelandangan tak berwajah di kota metropolitan yang kejam. Dia batuk-batuk, tubuhnya yang ringkih menggigil kedinginan. Dia menengadahkan tangan ke setiap pejalan kaki. Permisi, Pak, Bu, sedekahnya. Tidak ada yang melihatnya. Dia tidak terlihat. Dia adalah hantu yang dilupakan Maya di kantor itu bertahun-tahun yang lalu. Namanya Reza. Sebuah mobil mewah berhenti di lampu merah di depannya. Di badan mobil itu, sebuah iklan digital raksasa menampilkan wajah 2 wanita cantik dan berkuasa. Clara Wijaya dan Maya Wijaya. Tagline-nya,
Wijaya Corporation, membangun warisan untuk generasi mendatang. Reza menatap iklan itu. Matanya yang kusam tidak menunjukkan kemarahan. Tidak ada kebencian. Hanya kekosongan yang tak berdasar. Dia menatap wajah mantan istrinya yang kini tak terjangkau, dan wajah putrinya yang tidak pernah mengenalnya. Lampu berubah hijau. Mobil itu melaju. Iklan itu menghilang. Reza kembali menunduk, menarik kardus bekas untuk menutupi kakinya yang gemetar. Di penthouseku, seminggu setelah kelulusan Maya, aku berdiri sendirian di balkon, menatap lampu kota yang berkelip seperti permadani berlian di bawah kakiku. Aku telah membuktikannya. Aku tidak jatuh. Aku tidak hancur. Aku mengambil semua rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan itu, dan aku membangun sebuah kerajaan darinya. Aku melindungi putriku. Aku mengamankan masa depanku. Dan aku menghapus parasit dari hidupku. Pembalasan dendam terbaik, pada akhirnya, bukanlah kehancuran musuhmu. Pembalasan dendam terbaik adalah kehidupanmu yang luar biasa setelah mereka tiada. Dan hidupku, sungguh luar biasa. Aku tersenyum. Aku berbalik dari pemandangan itu, dan berjalan masuk ke dalam rumahku yang damai. 15 tahun setelah palu hakim itu diketuk, Jakarta telah berubah menjadi hutan beton yang lebih ganas. Di sebuah penthouse yang menembus awan, Clara Wijaya, kini di usia akhir 40-an, namun tampak abadi, sedang bersiap. Malam ini, Yayasan Wijaya miliknya mengadakan acara lelang amal terbesar di Asia Tenggara. Ia berdiri di depan walk-in closetnya, sebuah ruangan seukuran apartemen studio. Di brankas terbukanya, di samping kalung safir seharga puluhan miliar yang akan ia kenakan malam ini, tergeletak kotak bludru biru tua. Cincin berlian warisan ibunya ada di sana. Cincin itu sudah lama tidak ia sentuh. Itu adalah milik Maya, sebuah simbol yang menunggu untuk diwariskan secara resmi. Ia sendiri tidak membutuhkannya lagi. Bekas lukanya sudah lama sembuh, berganti menjadi kulit yang lebih kuat. Seorang asisten baru, muda, cekatan, dan sangat menghormatinya, masuk dengan langkah pelan. Maaf, Bu Clara. Ada satu surat yang lolos dari penyortiran. Kelihatannya ditulis tangan dan dikirim dari alamat di luar kota. Ditandai, sangat pribadi. Clara mengambil amplop murahan berwarna coklat itu. Kertasnya tipis. Tulisan tangannya gemetar dan sulit dibaca. Ia membukanya. Hanya ada satu lembar kertas bergaris yang dirobek dari buku catatan. Kepada YTH, Ibu Clara Wijaya. Saya tidak tahu apakah Ibu akan membaca ini. Nama saya Vika. Sudah 15 tahun, Bu. Saya tahu. Hidup saya hancur sejak malam itu. Video itu. Saya kembali ke kampung. Saya dan anak saya diusir oleh keluarga. Kami dicap sebagai aib. Saya tidak meminta uang. Saya tidak berani. Saya lelah, Bu. Anak saya sudah remaja, dia pintar, tapi dia selalu diejek karena ibunya adalah pelakor nasional. Dia malu. Saya malu. Saya dengar Ibu punya banyak gedung. Saya mohon, Bu, izinkan saya bekerja, menjadi petugas kebersihan. Di gudang Anda, di lantai paling bawah, di shift malam. Apa saja. Saya hanya ingin anak saya bisa makan dan sekolah dengan benar. Saya sudah menerima hukuman saya, Bu. Saya mohon belas kasihan. Hormat saya, Vika. Clara membaca surat itu 2 kali. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada kemarahan. Tidak ada simpati. Tidak ada apa-apa. Wanita ini. Wanita yang pernah memakai cincin ibunya. Wanita yang menjadi alasan putrinya ditelantarkan. Kini memohon untuk membersihkan lantainya. Pria yang memulai semua ini, ia dengar dari laporan Sardi beberapa tahun lalu, telah meninggal. Ditemukan tak bernyawa di sebuah gang sempit karena pneumonia. Kematian yang sunyi, tanpa nama, dan tak berarti. Persis seperti hidupnya setelah keluar dari penjara. Satu mati sebagai gelandangan. Satu lagi hidup seperti gelandangan. Clara berjalan ke meja kerjanya. Ia tidak membalas surat itu. Ia mengangkat interkom. Cari tahu data anak dari surat ini.
Atur beasiswa anonim penuh untuknya sampai lulus universitas. Gunakan dana yayasan. Baik, Bu. Dan untuk suratnya, tanya sang asisten. Clara menatap kertas kusam di tangannya. Ia memasukkan surat itu ke mesin penghancur kertas di samping mejanya. Suara mesin itu menderu pelan, mengubah permohonan putus asa itu menjadi potongan-potongan kecil yang tak bisa dikenali lagi. Surat apa? Tanyanya. Ia berbalik, mengenakan kalung safirnya. Pantulan di cermin menunjukkan seorang ratu. Bukan ratu yang pendendam, tapi seorang ratu yang telah membersihkan kerajaannya dari semua hama. Ia berjalan keluar dari ruangan itu, menuju pesta yang telah menantinya, tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Masa lalu telah selesai. Masa lalu telah terbayar lunas.